Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Berlatar belakang pada Perang Saudara Vietnam di tahun 1955 yang terjadi antara Vietnam Utara yang komunis yang didukung oleh Uni Soviet dan juga Cina bertempur melawan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Vietnam merupakan medan perang dingin ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berjuang untuk menguasai dunia. Dan konflik berdarah ini berakar pada pemerintahan kolonial Prancis dan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh komunis Ho Chi Minh. Kisah ini dibuka oleh satuan Perancis yang sedang berpatroli di Vietnam pada bulan Juni di tahun 1954 selama tahun terakhir Perang Indochina. Satuan itu tiba-tiba disergap oleh pasukan Angkatan Darat Vietnam Utara yang membunuh para perwira. Untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut di Vietnam, Nguyen Hue memerintahkan eksekusi semua tentara Prancis yang masih hidup. Dan 11 tahun kemudian, atas dasar persaingan kekuasaan dengan Uni Soviet, Amerika Serikat telah memasuki Perang Vietnam. Kemudian, scene beralih kepada dua pejabat tinggi militer yang berencana memanggil lekol muda yang pintar. Dan dia juga pernah memimpin kompi tempur di Korea, dan beliau adalah Lekol Halmore, di mana dia diutus untuk mengatasi situasi yang ada di Vietnam Utara. Dan singkat cerita, bersama Satuan Rensimen Kavaleri ke-7, Moore bersama keluarganya berpindah ke rumah dinas satuan tersebut. Lekol Halmore digambarkan sebagai orang berdedikasi tinggi dan sangat berkomitmen untuk melatih pasukan di bawah komandonya yang sedang mempersiapkan diri untuk ditempatkan di Vietnam. Bersama dengan rekan seperjuangannya yaitu Sersan Plumlee, Halmore memperkenalkan diri dan sekaligus akan melatih satuan tersebut, di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru, yaitu helikopter tempur Bell UH-1D, mengingat karakter demografi wilayah Vietnam Utara penuh dengan hutan, bukit, dan juga lembah curam. Dalam kesehariannya Moore dan juga Plumlee, mereka melatih fisik pasukan kavaleri tersebut dengan sangat keras agar mereka bisa beradaptasi dengan lokasi medan perang. Apalagi sebagian dari pasukannya itu masih minim pengalaman dalam misi di medan perang tersebut. Sementara itu, di kompleks rumah dinas, para istri pasukan kavaleri pun berkumpul dan bercengkerama layaknya keluarga. Mereka saling bertukar cerita perihal kehidupannya masing-masing untuk menjalin hubungan yang harmonis sebagai tetangga yang baru. Suatu malam di sela waktu jam tidurnya, Lekol Halmore mengalami keresahan pada pasukan rensimennya yang notabene masih belum matang. Dia diingatkan bahwa kavaleri ke-7 adalah satuan yang pernah dikomandoi oleh Jenderal George Custer pada abad ke-19 ketika dia dan anak buahnya dibantai dalam pertempuran Little Big Horn. We cannot be have asked the commanding general, mounting aggression needs. I have raised our fighting strength from 75,000. Additional forces will be needed later. Hal itu terbukti ketika Halmore berada di sebuah pesta malam bersama petinggi militer yang sebenarnya enggan menerima tugas tersebut.
karena dia berpikiran bahwa sebagian anak buah satuannya secara teknis belum dicoba dalam pertempuran. Namun atas pernyataan Presiden beberapa hari yang lalu, petinggi militer tersebut tetap memerintahkan Letkol Halmore untuk melaksanakan misinya. Look around you. From the Ukraine. Dan di keesokan harinya, pasukan kavaleri 7 melaksanakan upacara yang juga dihadiri oleh keluarga masing-masing jelang keberangkatannya menuju medan perang lembah kematian yang ada di Vietnam Utara. Di bawah komandonya, Letkol Halmore membulatkan tekad mereka dengan berjanji bahwa dalam pertempuran nanti, dia yang akan menginjakan kaki pertama dan terakhir di tanah medan perang tersebut. And determined enemy. Then I will bring you all home. Before you and before Almighty, I will be the first to set foot on the field. And I will leave no one, dead or alive. So help me God. Dengan meninggalkan kecemasan kepada keluarga mereka, pasukan kavaleri 7 pun melangkahkan kakinya untuk menuju lokasi pemberangkatan dan akan bergabung dengan pasukan yang lainnya. Singkat cerita, di Vietnam, Letkol Halmore mendapatkan informasi bahwa pangkalan Amerika baru saja diserang. Seketika itu juga, dia diperintahkan membawa 400 pasukannya untuk mengejar dan melenyapkan musuh meskipun pihak intelijen tidak atau belum mengetahui jumlahnya. Dan akhirnya, Halmore bersama dengan anak buahnya berangkat menuju ke medan perang, yaitu Lembah Kematian. First platoon, let's move. Lieutenant! Oh, come on! Setelah mendarat di Lembah Kematian, para prajurit telah menangkap pengintai Angkatan Darat Vietnam Utara yang memberitahu mereka bahwa lokasi yang mereka tuju sebenarnya adalah markas bagi divisi veteran Angkatan Darat Vietnam Utara yang beranggotakan lebih dari 4.000 pasukan. Nasib buruk pun terjadi. Setibanya di daerah tersebut, dengan satuan peloton prajurit, Letnan 2 Harry melihat seorang pengintai, kemudian mengejarnya dan memerintahkan prajuritnya yang enggan untuk mengikutinya. Dan ternyata, itu adalah strategi musuh yang mengetahui kedatangan mereka. Sehingga,
Peleton yang dipimpinnya pun terpancing dan mendapatkan sambutan penyergapan dari pasukan Vietnam Utara yang mengakibatkan beberapa prajurit dari peleton terbunuh, termasuk Letnan 2 Harry dan anggota peleton yang selamat telah dikepung sekaligus tidak ada tempat mundur bagi mereka. Sersan Savage yang mengambil alih komando Harry memanggil artileri dan menggunakan semak-semak untuk menahan pasukan Vietnam Utara agar tidak menyerbu pertahanan kecil mereka. Sementara itu, dengan helikopter yang terus-menerus menurunkan unit kavaleri, Lieutenant Helmore menyuruh pasukannya untuk bertahan dan meminta bantuan udara untuk menghanguskan bukit yang menjadi salah satu titik lemah musuh. Dengan bertambahnya jumlah pasukan musuh yang semakin banyak berdatangan, Lieutenant Helmore meminta peleton lainnya untuk segera ke landing zone, di mana tempat tersebut memungkinkan helikopter untuk mendarat menjemput pasukan yang terluka dan menurunkan amunisi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, dengan amunisi yang semakin menipis, Sersan Savage dan juga rekan-rekannya harus berjuang mati-matian untuk bertahan dari serangan pasukan Vietnam yang mengepungnya. Helmore pun memerintahkan pasukan peleton yang dikomandoi oleh Kapten Nadal untuk menerobos maju menuju punggung bukit guna bergabung dengan peleton yang terpisah. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Sebagian besar pasukan justru dibantai dengan serangan masif oleh pasukan Vietnam. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang wartawan yang bernama Joe Galloway ikut serta dalam penerbangan terakhir untuk menuju ke Lembah Kematian guna meliput situasi perang yang mencekam tersebut. Dan setibanya di sana, dia bertemu dengan Lieutenant Helmore, di mana sang Lieutenant tidak bisa menjamin keselamatannya terhadap pekerjaan yang dia lakukannya. Dengan pemberhentian semua operasi di malam hari, Lieutenant Helmore dan anak buahnya harus bertahan dengan kegelapan dan tidak memungkinkan untuk membantu peleton yang lain, terutama Sersan Savage dan juga rekannya yang berada di titik paling dekat dengan kepungan musuh, di mana dia hanya bisa meminta serangan artileri terhadap musuh yang menyisir keberadaannya dan menunggu esok tiba.
Lieutenant Halmore yang bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya hanya bisa meneguhkan tekad mereka dalam menjalani situasi yang pelik tersebut. Dia juga menghubungi pangkalan untuk mengkonfirmasi jumlah anak buahnya yang meninggal dan juga terluka. Sementara itu, di kediaman rumah dinas, istri Lieutenant Halmore yaitu Julie dan juga istri dari Letnan John Gaghan yaitu Barbara mengemban tugas mengirim telegram guna memberitahu para istri pasukan tentara-tentara yang gugur di medan peperangan. Hal tersebut membuat para istri yang menerimanya begitu sangat bersedih dan mereka pun berlinangan air mata. Bahkan, hal tersebut membuat Julie merasa bahwa dirinya akan dibenci oleh istri-istri mereka, mengingat suaminya adalah komando yang memimpin perang tersebut. Sementara itu, dari pihak pasukan Vietnam Utara yang mengetahui akan bahayanya serangan artileri yang dilakukan oleh mereka, membuat taktik lain yaitu memangkas jarak sedekat mungkin dengan musuh dan melakukan pertempuran kontak fisik. Hal itu sangat memungkinkan untuk dapat melumpuhkan senjata andalan Amerika tersebut. Pada hari kedua, meskipun terjebak di dekat zona pendaratan dan kalah jumlah, pasukan utama Amerika Serikat pun berhasil menahan pasukan Vietnam dengan artileri, mortir, dan helikopter pengangkut perbekalan dan bala bantuan. Sempat terjadi hal yang mengancam nyawa Lieutenant Halmore di mana saat asap tebal, salah satu pasukan Vietnam pun ada yang menghampirinya dan ingin menusuknya. Namun Halmore pun dengan instingnya dapat membunuh pasukan tersebut. Vietnam Utara yang ingin memenangkan peperangan lewat komandan mereka yaitu Nguyen Hua An memerintahkan serangan skala besar untuk sepenuhnya menyerbu posisi pasukan Amerika. Hal tersebut membuat pasukan Halmore harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi keberadaan anak buahnya. Bahkan membuat Galloway yang notabene seorang wartawan harus ikut mengangkat senjata. Saat hampir hancur dan sepenuhnya dikuasai oleh musuh serta tidak ada pilihan lain, Lieutenant Halmore pun memerintahkan awak radionya untuk melakukan broken arrow, yaitu sebuah kode yang menunjukkan bahwa posisi pasukan Amerika sedang dikuasai dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan, sekaligus meminta semua pesawat tempur yang tersedia untuk menyerang musuh.
Bahkan kendati pun musuh itu dekat dengan pasukan Amerika Serikat itu sendiri. Dan inilah sebuah pemandangan yang begitu amat mengerikan, di mana pesawat tempur Amerika mengebumi hanguskan dengan bom, napalm, dan senapan mesin yang membantai banyak NVA, yaitu National Vietnam Army dan juga Viet Cong, sekaligus mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan bagian pasukan Halmor yang berada di dekat musuh. Atas serangan Broken Arrow tersebut, Halmor meminta Kapten Needle untuk menjemput peleton yang terpecah dengan pasukannya yang tersisa, serta melakukan penyerangan terhadap pasukan Vietnam yang masih bertahan. You guys still here? Hingga beberapa saat kemudian, setelah pasukan Vietnam telah berhasil dipukul mundur, peleton Kapten Needle pun telah menemukan para prajurit dari peleton yang terdampar yang dipimpin oleh Sersan Savage sekaligus menyelamatkan mereka. Halmor yang mengetahui bahwa masih ada dua pasukannya yang hilang dari peleton tersebut segera mencari keberadaannya, hingga dia mengenali sebuah gelang dari salah satu anak buahnya, yaitu suami dari Barbara yang baru saja mereka mempunyai seorang bayi. Siapa lagi kalau bukan Letnan John Gagan yang tergeletak tanpa nyawa. Beberapa saat kemudian, Halmor mendapatkan perintah untuk menarik keluar pasukannya dan akan diganti oleh tentara Kiriman yang baru. Halmor pun menolak perintah tersebut mengingat pasukan Kiriman yang tidak mengerti akan situasi medan perang lembah kematian yang dihadapinya, dan mau tidak mau, dia dan anak buahnya pun yang akan menyelesaikan perang itu.
Pagi pun tiba, pasukan Helmer berkumpul kembali guna mengamankan daerah tersebut dan berhenti di kaki sebuah bukit tempat Moore menduga bahwa itu adalah markas besar Vietnam yang bersembunyi di dalam terowongan. Namun pada saat yang sama, Komandan Vietnam merencanakan serangan terakhir terhadap pasukan Amerika dan mengirimkan sebagian besar pasukannya untuk melaksanakan serangan tersebut. Pasukan Vietnam telah mendirikan tempat pertahanan yang kuat di dekat pintu masuk tersembunyi dari lorong bawah tanah untuk menuju ke pos komando yang disebutkan oleh pengintai tersebut. Helmer yang mengetahui sang pengintai sebelum memberi kode melakukan penyerangan menembak mati sekaligus mengawali pertempuran besar-besaran itu. Dan seketika itu juga, pasukan Amerika telah berhasil menduduki garis pertahanan Vietnam. Nguyen Huon, sang komandan Vietnam pun diberitahu bahwa pasukan Amerika telah menerobos garis pertahanan mereka dan tidak mendapati tentaranya di antara pasukan Amerika dan pos komando mereka. Karena komandan telah mengarahkan pasukan cadangannya untuk serangan terakhir itu dan base camp sudah tidak memiliki pasukan untuk bertahan, Nguyen pun segera memerintahkan markas besarnya untuk dievakuasi segera. Setelah mencapai tujuannya, Letkol Helmer kembali ke zona pendaratan helikopter. Seketika itu juga, para wartawan berjubel mendatanginya untuk mendapatkan sebuah pernyataan atas peristiwa perang di lembah kematian tersebut. Namun Helmer tak berucap satu kata pun untuk mereka. Lantas, dia meninggalkan mereka semua dan bertemu dengan Joy Galloway. Hingga akhirnya, Joy yang menyaksikan tragedi peperangan yang mencekam itu meminta izin kepada Helmer untuk menulis sebuah cerita. Helmer pun berkata kepadanya, ceritakan pada rakyat Amerika apa yang telah dilakukan oleh tentara di sini, di lembah kematian ini. Setelah semua anak buahnya termasuk yang tewas dan juga yang terluka dikeluarkan dari medan perang, Letkol Helmer pun menjadi yang terakhir untuk melangkahkan kakinya ke helikopter dan terbang keluar dari medan perang, sesuai janji yang pernah dia ucapkan kepada prajuritnya sebelum keberangkatan. Sementara orang-orang Vietnam mengumpulkan mayat mereka, Nguyen Huon sambil memegang bendera Amerika yang rusak, dia berkata, sungguh tragis. Mereka akan mengira ini adalah kemenangan mereka dan ini akan menjadi perang Amerika. Namun pada akhirnya akan tetap sama. Seperti Perancis, mereka akan mendapatkan bencana yang sesungguhnya. Setelah perang besar yang terjadi di lembah kematian tersebut, Letkol Helmer melanjutkan pertempuran di zona pendaratan yang berbeda. Dan setelah hampir setahun, dia pun akhirnya kembali ke rumah dengan selamat. Atasannya pun memberikan sebuah selamat kepadanya karena dia telah berhasil membunuh lebih dari 1.800 tentara Vietnam Utara dan juga Viet Cong. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, untuk yang kalian yang belum tahu, fakta mengerikan Amerika terjadi di bulan Maret di tahun 1968, di mana tentara Amerika Serikat
membantai tanpa ampun lebih dari 400 warga sipil tak bersenjata di My Lai. Atas dasar peristiwa itu, hingga menuai protes anti perang di Amerika itu sendiri. Bahkan, pada tanggal 15 November di tahun 1969, demonstrasi anti perang terbesar terjadi di Washington DC saat lebih dari 250.000 warga Amerika berkumpul dengan damai menyuarakan penarikan pasukan Amerika dari Vietnam. Sangat-sangat suram sekali. Perang Saudara Asia Tenggara adalah makanan yang empuk bagi negara-negara superpower itu dengan teori domino mereka. Begitulah teman-teman, bagaimanapun itu, perang adalah bencana paling nyata di dunia. Dan semoga saja bumi ini segera mencapai kedamaian yang mutlak. Dan semoga negara-negara konflik yang masih aktif hingga saat ini segera menemukan titik temu yang membuat perdamaian menjadi bendera yang berkibar paling tinggi di atas bendera apapun. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.